warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Tunajwa. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan bab 6, yaitu tentang pembagian hadis pada mata kuliah studi hadis. Adapun beberapa subbab yang akan saya jelaskan pada materi kali ini, yaitu yang pertama, hadis ditinjau dari segi persambungan sanad, hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad, hadis yang ditinjau dari segi kualitas sanad dan matannya, hadis ditinjau dari penisbatan pada pembicaraannya. Yang pertama, kita masuk kepada hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Ditinjau dari persambungan dan tidaknya sanad ada dua macam, yaitu mutasil dan munqati. Hadis mutasil yaitu hadis yang terbukti memiliki mata rantai perawinya bersambung dari mukharrij hadis sampai sohib al-matan. Tidak ada yang gugur. Disebut juga sebagai hadis mausul ialah hadis yang sanadnya bersambung-sambung, baik bersambungnya itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW maupun hanya sampai kepada sahabat. Hadis mutasil itu ada yang mutasil marfu' dan ada yang mutasil mauquf. Selanjutnya yaitu hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang mata rantai perawinya dari mukharrij hadis sampai Rasulullah terbukti ada yang gugur, yang sanadnya terputus di bagian mana saja, baik pada sanad terakhir atau periwayatan pertama. Jadi hadis yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat. Jadi kalau kita lihat dari segi persambungan atau tidaknya sanad, maka hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutasil dan hadis munqati. Hadis mutasil sendiri adalah hadis yang sanad rantai perawinya itu bersambung secara utuh dari perawi terakhir sampai kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada satu perawi yang gugur. Hadis ini juga bisa disebut dengan hadis mausul karena semuanya terhubung dengan baik itu sampai kepada Nabi Muhammad maupun hanya sampai kepada sahabat saja. Hadis mutasil dibagi menjadi dua bentuk, yaitu mutasil marfu' dan hadis mutasil mauquf. Hadis mutasil marfu' sendiri memiliki pengertian, yaitu hadis yang sanadnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis mauquf sendiri memiliki arti, yaitu hadis yang sanadnya bersambung tetapi hanya sampai kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi. Intinya, selama sanadnya bersambung atau tidak ada perawi yang hilang dalam rantainya, maka termasuk dalam kategori mutasil. Sementara kebalikannya adalah hadis munqati, yaitu hadis yang sanadnya terputus baik di satu titik ataupun lebih, sehingga tidak bisa dijamin keautentikan karena ada perawi yang tidak diketahui atau hilang dalam rantai sanad. Selanjutnya kita masuk kepada pembagian hadis munqati. Hadis munqati ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis muqdol, dan hadis balawiyah. Hadis mu'allaq yaitu yang gugur seorang atau lebih pada awal sanad. Yang kedua hadis mursal yaitu yang gugur sebelum Nabi. Yang ketiga hadis muqal yang gugur berturut-turut di tengah-tengah sanad. Yang keempat yaitu hadis balawiyah, yaitu hadis yang tidak menyebutkan mata rantai rawinya. Selanjutnya kita masuk kepada hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Ditinjau dari segi kuantitasnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang dimana mereka mutasil, mereka sepakat dusta atau bohong. Yang kedua yaitu hadis ahad, yaitu hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Pembagian hadis mutawatir yaitu ada 3, yaitu mutawatir lafdi, hadis yang diriwayatkan banyak orang dengan susunan redaksi dan maknanya benar antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi, hadis yang rawinya berlainan dalam menyusun redaksi, tetapi berlainan susunan itu terdapat persesuaian prinsip. Yang ketiga yaitu mutawatir amali, praktik keagamaan yang dikerjakan kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Selanjutnya kita membahas kepada pembagian hadis sanad. Pembagian hadis sanad ini juga ada 3. Yang pertama hadis mansyur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih namun tidak mencapai derajat mutawatir. Yang kedua yaitu hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang tersebut terdapat pada satu tobaqoh.
Yang ketiga yaitu hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dalam meriwayatkannya di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan pembagian hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan, dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sahih sendiri memiliki arti yaitu bersambung sanadnya dari awal sampai akhir, tidak mengandung unsur shadz dan ilat. Dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hadis sahih li dzati dan hadis sahih lil ghairihi. Hadis sahih li dzati yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis, dan lil ghairihi adalah hadis hasan tetapi ada hadis lain yang dapat memperkuat dan memiliki substansi serupa. Yang kedua yaitu hadis hasan, hadis yang bersambung sanadnya tetapi nilai kedebitannya kurang sempurna. Selamat dari unsur shadz dan ilat dibagi menjadi 2, yaitu hazan li dzati dan juga hazan li ghairihi. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Penyebabnya karena adanya kelemahan pada sanad dan matan sehingga dianggap lemah dan tidak dapat dijadikan dalil utama dalam masalah akidah dan hukum syariat, namun masih bisa diamalkan untuk keutamaan amal atau motivasi dalam syarat tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada pembagian hadis ditinjau dari segi penisbatannya dan pembicaraannya. Dibagi menjadi 4, yaitu hadis qudsi, marfu', mauquf, dan maqtu'. Hadis qudsi yaitu hadis yang ucapannya dari Nabi Muhammad dan maknanya dari Allah, disampaikan melalui mimpi. Sedangkan hadis marfu' yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Yang ketiga yaitu hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Hadis maqtu yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan saya yaitu dapat disimpulkan bahwa pembagian hadis menjadi beberapa kategori serta sangat penting dalam memahami dan mengkaji ajaran Islam. Pembagian ini membantu dalam menentukan tingkat keautentikan dan kekuatan hadis, sehingga memungkinkan umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan lebih akurat dan bijak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pembagian hadis sangat penting bagi setiap muslim yang ingin mendalami ajaran Islam dan meningkatkan kualitas iman dan amaliyahnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada bab 6 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.